Saya Clarissa Jawadi Mutiara. Di sini saya sebagai anggota. Saya Jelika, saya juga sebagai anggota. Saya Muhammad Aksan sebagai anggota. 12 IPS 1. Di sini kami membahas NKK-BKK. Narasumber yang akan kami wawancarai yaitu Dr. Andes, Haji Yayat, Iman Hikayat. NKK BKK yang dimaksudnya artinya NKK BAK itu kalau diartikan secara singkat itu normalisasi tentang tentang kemahasiswaan di kampus itu menormalkan suatu badan koordinasi kemahasiswaan BKK itu ya kalau diartikan secara singkat itu. Apa sih pertanyaannya itu? Apa sih yang dimaksud sama yang dimaksud ya, maksud dan tujuan. Jadi dibentuknya NKK BKK itu pada saat itu ada gejolak mahasiswa ya, yang menentang tentang kepemerintahan rejim Soeharto pada saat itu. Jadi mahasiswa itu protes turun ke jalan pada tahun 1974. Bapak juga lihat dari sejarah, bukan mengalami, soalnya lahirnya 74 ya gitu kan. Nah di situ. Jadi pada saat itu ada pembangunan kerjasama Indonesia dengan Jepang gitu. Ya pemikiran dia mahasiswa bahwa dulu ada penjajahan, dijajah Indonesia dari Jepang, sekarang jajah kerjasama gitu dengan keuangan, dengan banyaknya korupsi, maka turunlah mahasiswa itu tidak setuju ya, gitu kan. Langsunglah di situ pas ada pada tahun 15 Januari 1974 itu turun mahasiswa ke jalan. Pas saat dari Jepang itu ada menterinya ya mau masuk ke lapangan ini semua dengan protes, dijaga ketat. Jadi apa dibuka itu kalau dengan sampai itu produk-produk Jepang itu mobil segala macam dibakar gitu. Ramai lah sampai ada korban ya, korban luka, korban meninggal gitu segala macam. Nah, maka di situ pemerintah membentuklah NKK dan BKK itu di situ. Itu jadi mungkin ada ke situ ya. Itu jadi NKK menormalkan lagi kehidupan kampus. NKK normalisasi kehidupan kampus di situ dibentuk pada dan BKK Badan Koordinasi Kemahasiswaan dibentuk. Itu ada lagi ya itu. Ada Pak. Nah, apa sih dari dampak dari kebijakan tersebut? Oh dampaknya mahasiswa itu tidak bisa bergerak kan dari NKK BKK itu kan akhirnya jadi kembalilah bahwa mahasiswa itu tidak boleh berpolitik dalam kampus. Jadi dia hanya belajar gitu. Belajar dampaknya ya belajar saja, terus kuliah ya menuntut ilmunya di situ, tidak boleh berpolitik, mengurusi hal-hal yang luar. Jadi hanya belajar tapi terkungkung gitu, tidak bisa bergerak apapun gitu. Dampaknya yaitu ide-ide terhadap pemerintahnya, protes-protes juga
susah gitu. Mengadakan kegiatan apapun di situ ada BKK, Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Dia harus lapor ini. Terus NKK-nya normalisasi kehidupan kampus kan. Jadi normalkan kehidupan kampus itu hanya untuk belajar menuntut ilmu saja di situ. Jadi tidak bisa keluar. Jadi pemberangusan gitu mahasiswa itu bisa bergerak hanya tok di situ gitu. Itu dampaknya di situ gitu. Emang aman gitu, tapi ya jadi pada rejim itu tuh jadi tidak bisa protes secara langsung di situ. Itu dampaknya di situ. Jadi dampaknya ya termasuk pemberangusan ya tidak aktivitasnya. Yang baru ya yang lain kalau pas sendiri ibu pas. Jadi di sini ibunya. tim rektor segala macam itu terlibat dalam koordinasinya Badan Koordinasi di situ. Jadi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan itu terkontrol. Itu Bapak itu pada saat Bapak lahir tahun 64 dan pada tahun itu 7. Kalau pada saat itu tahun 1978 bentuknya itu Pak. Jadi Bapak pada saat itu baca-baca informasi sedikit. Udah ada semua ya yang itu ya. Apakah kampus-kampus mulai menerapkan kembali sistem NKKB? Justru kampus-kampus itu tidak menerapkan itu kampus mahasiswa ya. Kalau kampus-kampus itu pada saat itu menerapkan hal itu tuh karena harus di situ gitu penerapannya, bertahan sampai tahun 2011 atau 2000 itu dihilangkan gitu. Dihilangkan, tidak diterapkan lagi. Itu karena terlalu istilahnya mahasiswa itu tidak bisa bergerak berpolitik secara bebas. Tidak. Jadi penerapannya itu penerapan keinginan rejim Soeharto itu pada saat itu. Yang sebenarnya kampus itu tidak menginginkan hal itu, makanya pada saat itu diprotes, dia minta supaya NKK BKK itu dihilangkan gitu, protes itu karena terlalu jadi masih sampai saya dengar dari teman yang terlibat saat itu sebenarnya itu kehidupan kampus itu sepi gitu, mau masuk aja dikunci si kampus itu, malam-malam nggak ada kegiatan segala macam gitu, nggak jadi pergerakannya itu terbatas sekali. Jadi BKK itu penerapannya itu memang ditolak, tidak diinginkan hal itu gitu. Dan pada sekarang itu tidak ada lagi gitu. Jadi masuklah dia berkata kebebasan hak berpendapat di situ gitu. Saya tidak bisa berpendapat hal itu untuk kemajuan protes hal yang lain gitu. Kalau NKK atau BKK ini bertujuan untuk apa? NKK ini tadi yang diterangkan tadi tujuannya, tujuannya adalah untuk membatasi pergerakan mahasiswa di situ ya. Pergerakan tujuannya untuk mahasiswa itu kembali hanya belajar aja, menuntut ilmu aja di situ. Belajar aja tujuannya itu. Jadi tidak boleh berpolitik bebas di dalam kampus itu tujuannya. Jadi membatasi suatu gerak kebebasan mahasiswa tujuannya. Dan pergerakannya apabila ada hal-hal yang mahasiswa lakukan itu harus
Terus sepengetahuan mau rektornya ininya yang disebut Badan Koordinasi Kemahasiswaan gitu di situ tujuannya itu. Jadi ya kembali kepada mahasiswa yang sebenarnya mahasiswa belajar aja di rumah aja gitu. Jangan hal musuh-musuh ini itu dibentuknya kalau nggak salah menterinya itu presidennya itu atau ya itu pada saat itu menterinya kalau nggak salah Daud Yusuf. Ramai sekali di situ. Kenapa? Mahasiswa waktu itu banyak baca, ada apa-apa baca apa gitu tentang informasi. Ada lagi? Udah itu aja Pak. Makasih ya Pak. Oh itu aja ya. Sekarang jadi mahasiswa. Dan Bapak juga pada lahir, Bapak lahir sekarang umur hampir 58. Ya, 58. Nah, 4 kejadian itu di tahun 1978. Jadi Bapak itu saat SMP. Dan hal-hal yang begini Bapak itu ketahui saat ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa yang mengalami. Wah, ramai sekali. Pokoknya di situ ada musibah itu juga malari. Banyak yang korban dan banyak yang meninggal. Dan akhirnya dihapus, tidak ada lagi ya. Saat itu dan kembali tahun langsung demo lagi dan jatuhnya rejim Soeharto. Kalian itu kalau baca sejarah yang itu orang misalkan ada memberikan tinggal kalian baca dan banyak yang baca tentang hal itu, jadi banyak pengetahuannya tentang sejarah, enak gitu baca itu atau sekian kita ada ya Bapak juga ya tahunya ya karena ada dari orang yang berkata dan baca-baca juga tentang sejarah. Ya. Udah Bu, makasih ya. Iya, oke. Iya. Ya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.